السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Adha yang saya hormati dan saya muliakan. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Itulah kalimat takbir yang membahana memenuhi bumi dan negeri kaum muslimin. Allahu Akbar, kalimat pengagungan yang memenuhi kehidupan seorang muslim dan muslimah, memberikan makna dan penghayatan yang mendalam untuk mereka di dalam mengarungi samudera kehidupan. Allahu Akbar, dialah Allah yang Maha Besar, yang dipuji oleh setiap muslim dan muslimah di hari yang agung dan mulia ini. Di hari An-Nahr, ya Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai a'zamul ayyam. Rasulullah menyatakan inna a'zamal ayyami 'inda Allah yaumun nahr. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allahu Akbar, dialah Allah yang Maha Besar dalam segala penciptaan, pengaturan dan kekuasaan-Nya. Allahu Akbar, dialah Allah yang Maha Besar, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allahu Akbar, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Besar dalam seluruh nama dan sifatnya. Allahu Akbar, dialah Allah yang Maha Besar dalam segala ketentuan dan takdirnya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar dalam agama dan syariatnya. Allahu Akbar, dialah Allah yang Maha Besar yang menurunkan Al-Quran untuk kaum muslimin sebagai sumber kehidupan, sumber kebaikan. Andai kata Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, pastilah gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti engkau akan melihat gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, dialah Allah yang Maha Besar yang mengutus untuk kita semua umat Islam
seorang Rasul yang merupakan rahmat untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang menanggung seluruh rezeki makhluk ciptaannya. Wa ma min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak dari makhluk yang melata di atas muka bumi ini, ia tidak mampu menyandang rezekinya. Allah yang memberi rezeki kepada mereka, dan Allah yang memberi rezeki kepada kalian. Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar, yang mencurahkan nikmat yang tak terbilang kepada setiap manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar, yang menciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian menciptakan ibu kita, istrinya Hawa, dari tulang rusuk Adam, kemudian menciptakan keturunannya dari setetes air yang hina, kemudian mengembalikan mereka semua kepada tanah, dan dari tanah itu pula mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada mahsyar. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kami menciptakan kalian, dan kepada tanahlah kami akan mengembalikan kalian, dan dari tanah pula kalian akan dikeluarkan untuk kali yang kedua. Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar, yang telah menetapkan ajal untuk setiap manusia yang bernyawa di atas muka bumi ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar, di tengah keagungan dan kebesarannya, memberi maaf kepada siapa yang bertobat dari hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allahu Akbar, kalimat yang kandungannya bagikan lautan yang sangat dalam, samudra yang tak bertepi, dan gurun Sahara yang tak berujung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Id yang berbahagia, pada hari yang agung ini, hari An-Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri berkhutbah. Yang sehari sebelumnya di hari Arafah, beliau juga telah berkhutbah. Dan beberapa hari setelahnya di Ayyamut Tasyrik, beliau juga menyampaikan beberapa khutbah kepada kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat-kalimat yang agung, berisi pondasi dan dasar keislaman, pelajaran yang penuh dengan nilai, mahliga bekal untuk kaum muslimin dan muslimat sepanjang masa. Di antara khutbah beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahid. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, wa la ajami ala arabi, wa la ahmar ala aswad, wa la aswad ala ahmar illa bittaqwa." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rabb kalian yang kalian ibadahi hanyalah satu, dan ayah kalian hanyalah satu. Ketahuilah bahwa tidak ada keutamaan atas orang Arab terhadap orang Ajam. Tidak ada pula keutamaan terhadap orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada keutamaan terhadap yang berkulit merah di atas kulit hitam. Tidak ada pula keutamaan kulit hitam di atas kulit merah, kecuali karena ketakwaan. Kaum muslimin, jemaah salat Id yang berbahagia, di dalam khutbah yang agung ini ada 3 makna utama yang hendaknya selalu menjadi pelajaran bagi kita semua. Perhatikan sabda beliau, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rabb kalian hanyalah satu. Pemurnian ibadah,
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Memurnikan ibadah kepada Allah itu adalah seruan para nabi dan para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyampaikan, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Wasiat ini adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemberian kematian beliau. Beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Memurnikan ibadah kepada Allah adalah sumber kebaikan dan kebahagiaan untuk kaum muslimin dan muslimat di dunia dan di akhirat. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Memurnikan ibadah ini adalah sumber keteguhan, kekokohan di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat, dengan kalimat la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, tujuan penciptaan kita ini banyak dilalaikan oleh manusia di hari-hari ini. Kita melihat banyaknya praktik-praktik kesyirikan yang terjadi. Menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Padahal perbuatan kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah mengancam siapa yang berbuat syirik akbar akan hancur seluruh amalannya. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Karena itu, camkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikianlah saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Iya, itulah sifat seorang muslim dan muslimah, berserah diri kepada Allah, berdoa hanya kepadanya, mengharap hanya kepadanya. Apabila ia dirundung oleh musibah dan malapetaka, dia hanya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia ada hajat dan keperluan, dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mendatangi penghuni kuburan, bukan pula mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, bukan pula mendatangi dukun dan paranormal. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia benarkan ucapan dukun itu, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung ini terdapat makna seorang hendaknya menjaga kebersamaan dan mengingat bahwa mereka adalah umat yang satu. Rasulullah menyatakan, "Wa inna abakum wahidun." Sesungguhnya ayah kalian adalah satu. Kita semua dari keturunan Nabi Adam. Kita umat Islam seluruhnya salat menghadap kiblat. Rabb kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada makna perselisihan, tidak ada arti perpecahan untuk umat Islam. Bagi umat Islam adalah bersatu di atas Al-Quran dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengingatkan, "Wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin,
dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Kemudian mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Kemudian yang terakhir, di dalam khutbah yang agung ini, Rasulullah mengingatkan bahwa tidak ada keutamaan pada seorang manusia dari manapun dia. Apakah dia orang Arab, warna kulitnya putih, merah maupun hitam, tidak ada yang mengutamakannya di atas yang lain kecuali dengan ketakwaan. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan, dikala sendiri dan dikala dihadiri oleh orang lain. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sempit maupun lapang. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menegakkan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Ketakwaan ini adalah sumber kebaikan yang membawa rahmat bagi seluruh umat kalau mereka bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau laqatahna alaihim barakatin minas sama. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Dan Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mengadakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Kemudian di antara khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang agung itu, Rasulullah bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Adalah hal yang terhormat antara sesama kaum muslimin, hal yang dijaga, tidak boleh dilanggar dan ditumpahkan. Sebagaimana diagungkannya hari ini yaitu hari Arafah, hari-hari Dzulhijjah, dan sebagaimana diagungkannya bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah, dan sebagaimana diagungkannya negeri ini yaitu negeri Mekah. Perhatikanlah hadis yang agung ini. Terdapat di dalamnya intisari dari ajaran Islam, bahwa seluruh pensyariatan dalam Islam, seluruh perintah dan seluruh larangan, semuanya kembali kepada 5 makna. Islam menjaga agama manusia, Islam menjaga akal manusia, Islam menjaga harta manusia, Islam menjaga darah manusia, dan Islam menjaga kehormatan dan keturunan manusia. Ini 5 pokok yang merupakan dasar dan sumber segala tuntunan di dalam syariat kita. Karena itulah darah kaum muslimin diingatkan bahwa itu adalah haram antara sesama kalian. Membunuh satu jiwa seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama aw annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nas jami'a. Karena itu kami telah tetapkan terhadap Bani Israel, siapa yang membunuh jiwa bukan karena dia membunuh, bukan pula karena dia membuat kerusakan, dibunuh tanpa dosa, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan di dalam hadis yang agung ini, Nabi juga mengingatkan bahwa harta kaum muslimin adalah hal yang terhormat, tidak boleh untuk dirampas, tidak boleh untuk diambil tanpa hak, tidak boleh untuk dihancurkan ataupun ditelantarkan. Seluruh harta dari harta kaum muslimin adalah terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa a'radakum," dan kehormatan-kehormatan kalian, menunjukkan bahwa kehormatan antara sesama kaum muslimin adalah hal yang dijaga di dalam syariat kita yang agung ini, di dalam syariat Islam yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan ini. Kaum muslimin, jemaah salat Id yang saya hormati dan saya muliakan, di antara khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang agung ini, beliau bersabda, "Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'." Ketahuilah bahwa segala sesuatu dari perkara jahiliyah semuanya di bawah telapak kakiku. Segala hal yang menyelisih syariat Islam, apakah itu dari kebiasaan orang-orang kafir, dari dosa dan maksiat, semuanya adalah di bawah kaki, tidak ada nilai dan harganya di tengah kaum muslimin. Karena itulah dari kewajiban kita semua
adalah mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala dosa dan maksiat. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, pastilah kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang dimuliakan, yaitu ke dalam surga. Dan dari perkara jahiliyah adalah mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, apakah di dalam tata cara berpakaian mereka atau di dalam gaya hidup mereka. Dan ini dari musibah yang banyak menimpa umat Islam di hari-hari ini, mencontoh dan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka bukan dariku. Dan di antara khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, beliau berkata, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Bertakwalah kalian wahai kaum muslimin terhadap kaum perempuan, sesungguhnya kalian mengambil mereka sebagai istri-istri kalian dengan amanah Allah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat dari Rasulullah, menunjukkan pengagungan Islam terhadap kaum perempuan, dan telah tercatat di dalam sejarah manusia bahwa Islam sangat mengagungkan kaum perempuan, pengagungan yang tidak pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Karena itulah, wahai para perempuan, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat bahwa Islam telah memuliakan kalian dengan agama dan tuntunan, dengan hijab dan pakaian yang mulia, memuliakan kalian dengan akhlak yang mulia. Dan ingatlah kepada kaum muslimin, kepada para suami, bahwa keluarga adalah tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan Rasulullah mengingatkan, la yadkhulul jannata dayyuth, tidak akan masuk surga seorang dayyuth, seorang lelaki yang membiarkan kemungkaran di tengah keluarganya. Dan di antara khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini, beliau bersabda, "Qad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bih." Kitabullah, saya telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang kalian kalau berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat, yaitu saya tinggalkan kepada kalian kitab Allah. Itu Al-Quranul Karim, sumber segala petunjuk, di dalamnya segala kebaikan, di dalamnya segala hal yang diperlukan oleh seorang muslim dan muslimah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Namun harus diketahui bahwa berpegang dengan Al-Quran tidak cukup dengan ucapan lisan, tetapi harus dalam bentuk amalan dan dengan mempelajari Al-Quran tersebut. Karena Rasulullah bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Kemudian di antara khutbah beliau pada hari ini, beliau berkata, "In ummira alaikum abdun mujadda aswadu yaqudukum bi kitabillahi ta'ala fasma'u wa lahu wa ati'u." Apabila menjadi pemimpin terhadap kalian seorang budak yang penuh dengan cacat di tubuhnya, budak yang hitam, tetapi dia memimpin kalian dengan kitab Allah, maka dengarlah kepadanya dan taatlah kepadanya. Di dalam hadis yang mulia ini, dalam sabda Rasulullah yang agung ini, peringatan kepada umat akan perkara yang banyak diselisihi oleh umat Islam di hari-hari ini, yaitu apa yang biasa kita lihat dari pembangkangan kepada pemerintah, dari demonstrasi kepada pemerintah. Sesungguhnya hal-hal yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah sepanjang pemerintah kita adalah seorang muslim. Kita diperintah bersabar terhadap kezaliman dan kesewenang-wenangan, sebab keluar dari kesabaran ini akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar yang tidak akan membawa kebaikan bagi umat Islam. Dan bisa dilihat dari seluruh sejarah manusia yang melakukan kudeta terhadap penguasa tidak pernah kembali membawa kebaikan. Maka ini adalah wasiat yang sangat agung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang agung. Karena itu hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
dan merenungi wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita semua menyadari bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan setiap yang kecil dan besar dari amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bertakwalah kalian terhadap suatu hari yang kalian semua akan kembali kepada Allah di hari itu. Kemudian kalian akan diberikan kecukupan, diberikan balasan secara sempurna terhadap amalan-amalan kalian. Dan kalian sama sekali tidak akan dizalimi. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id yang saya hormati dan saya muliakan. Hari ini disebut dengan Idul Adha, hari raya berkurban. Disyariatkan terhadap setiap muslim dan muslimah untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ibadah kepadanya, menampakkan kesyukuran untuknya, mengikat tali persaudaraan antara tetangganya dan antara sesama manusia. Bukan saja sesama kaum muslimin, tetapi untuk sesama manusia. Berkurban adalah ibadah yang sangat agung. Telah disebutkan keutamaan-keutamaannya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dianjurkan seorang itu menyembelih seekor kambing, dan satu ekor kambing itu cukup untuk dirinya, anak dan istri-istrinya. Dalam berkurban ini disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa syarat. Syarat yang pertama, ia disembelih pada waktunya, dan waktu penyembelihan adalah setelah salat Id hingga terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian disyaratkan pada berkurban untuk seekor kambing yang bukan domba. Umurnya paling sedikit 1 tahun, dia sudah masuk tahun yang kedua. Kalau domba boleh dengan umur 6 bulan masuk ke bulan yang ke-7. Adapun sapi paling sedikit umurnya 2 tahun, dia telah masuk ke tahun yang ketiga. Kemudian disyaratkan di dalam berkurban, hewan itu bersih dari cacat. Bukanlah hewan yang buta sebelah matanya yang sangat tampak kebutaannya. Bukan pula hewan yang pincang yang sangat tampak kepincangannya. Bukan pula hewan yang sakit yang sangat tampak penyakitnya. Bukan pula hewan yang kurus yang tidak bersumsum. Para ulama menyebutkan bahwa 4 cacat ini bukanlah pembatasan, tetapi itu adalah ukuran. Semua cacat yang semisal dengannya atau lebih parah daripada itu dilarang pada hewan kurban. Karena itu hendaknya kita semua kembali dan berusaha untuk menyembelih kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Ringankanlah saudara-saudara kita kaum muslimin di hari-hari yang berbahagia ini. Buatlah mereka bergembira dengan santunan, kedermawanan, dengan kurban. Sebab seorang muslim bagi muslim yang lainnya adalah bangunan. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin dan mukmin, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagikan satu bangunan. Sebagian dari mereka menguatkan sebagian yang lainnya. Dan Rasulullah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadi idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi bagikan satu tubuh. Apabila sebagian dari anggota tubuh mengeluh, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya merasakan dengan tidak bisa tidur atau dengan panas pada tubuhnya. Karena itulah hendaknya kita semua menegakkan makna keimanan di dalam hati, melembutkan hati ini dengan berbagi kepada saudara kita. Dan jangan lupa berbagai penderitaan yang menimpa kaum muslimin di berbagai penjuru belahan bumi ini. Jangan lupa untuk saudara-saudara kita yang tertindas, mereka yang sedang terkurung di dalam kesusahan, mereka yang sedang dikepung oleh musuh-musuh mereka, agar supaya Allah memberikan kemudahan untuk mereka, memberikan pertolongan dan memberikan ampunan untuk mereka semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari Id kita ini semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di hari yang agung ini sebagai hamba-hamba yang agung, hamba-hamba yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang membesarkan dan mengagungkan Allah, sebagai hamba yang selalu bertobat dan berinabah kepadanya, sebagai hamba yang meraih berbagai keutamaan dan kemuliaan di hari-hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah, mewafatkan kita di atas keislaman dan sunnah, dan membangkitkan kita semua
dalam keadaan Allah meridai kita dengan keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.